Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 24 Zulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 1 Juni 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Muhajirin IKMS Kota Denpasar, Bali, dalam sebuah kajian Islam ilmiah khusus untuk wanita muslimah, yaitu mengambil tema dari sebuah kitab Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para perempuan, yang ditulis oleh Ummu Abdillah binti Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati wa akhawati al-muslimat al-karimat, afanillah wa iyyakum. Saudari-saudari muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas nasihat khusus untuk wanita muslimah. Meskipun dihadiri oleh sebagian bapak-bapak, akan tetapi nasihat ini khusus untuk wanita muslimah. Dan nasihat adalah
iradatul khair lil mansuhilah. Nasihat adalah keinginan yang baik untuk yang dinasihati. Artinya dengan nasihat ini maka diinginkan kebaikan untuk wanita muslimah melalui nasihat ini. Diinginkan kebaikan untuk wanita muslimah melalui nasihat ini. Mudah-mudahan benar-benar dari pengajian ini wanita muslimah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan memberi nasihat adalah salah satu inti ajaran agama Islam, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, yang artinya inti ajaran Islam adalah memberi nasihat. Memberi nasihat yang dimaksud di sini adalah fi'lul khair, berbuat kebaikan. Makanya kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulna liman ya Rasulullah?" Kami berkata, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah, untuk Allah. Apa maksudnya nasihat untuk Allah? Sebagaimana sudah saya ucapkan tadi, yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah, yang dimaksud dengan nasihat adalah fi'lul khair, berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan ketaatan, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya nasihat untuk Allah. Seorang hamba berbuat baik, taat, mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya Al-Quranul Karim. Dan yang dimaksud dengan nasihat untuk Al-Quran adalah berbuat baik terhadap Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, mendengarkannya, dan mengamalkannya. Berbuat baik terhadap Al-Quran dengan mengerjakan hak-hak Al-Quran tersebut. Itu yang dimaksud nasihat untuk Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wali a'immatil muslimin, wali rasulih, memberi nasihat untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Yaitu berbuat baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara bagaimana? Mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berbuat baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, dan memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin ada dua, yang memiliki wilayah, yaitu yang mempunyai kekuasaan, dan yang memiliki walayah, yang mempunyai keilmuan. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah berbuat baik terhadap pemimpin kaum muslimin
beramar ma'ruf, bernahi mungkar terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Kemudian yang kelima, wa'ammatihim, nasihat untuk keumuman kaum muslimin, yaitu maksudnya berbuat baik kepada kaum muslimin dengan cara menasihati untuk mengerjakan yang ma'ruf, menasihati untuk menjauhi yang mungkar. Nah, inilah yang dimaksud di dalam kajian ini. Ketika kita mengangkat tema nasihat untuk wanita muslimah, maksudnya adalah memberikan nasihat kepada kaum muslimat secara khusus agar mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang, untuk agar kaum muslimat mendapatkan kebaikan. Dan karena ini adalah berdasarkan kepada kitab, maka saya akan meringkas kitab ini dengan ringkasan-ringkasan yang dikira perlu, dan ada poin-poin yang mungkin saya tinggalkan yang tidak terlalu mendesak untuk disampaikan. Poin yang pertama yang disampaikan oleh penulis, al-hathu 'ala al-ikhlas wal muhafazah 'ala al-waqt. Nasihat pertama untuk wanita muslimah adalah perintah untuk ikhlas. Ikhlas artinya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah, tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin diberikan hadiah, penghargaan, pujian, sanjungan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengartikan ikhlas, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Yang artinya tidak mencari seseorang yang melihat atas amalnya dan seseorang yang mengganjar atas amalnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, nasihat yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah, tidak riya. Tidak riya. Apa itu riya? An yudhiral insanu amalah amama an-nas aw yuhassinahu indahum liyamdahu. Seseorang memperlihatkan amalnya di hadapan manusia atau memperbagus amalnya di hadapan manusia agar manusia memujinya, menyanjungnya, memberikan hadiah kepadanya. Ini nasihat yang pertama untuk wanita muslimah dalam kajian ini, mengikhlaskan ibadah. Dan sering saya katakan, ibadah jika dapat dikerjakan secara tersembunyi, maka lebih baik dikerjakan secara tersembunyi meskipun boleh dikerjakan secara terang-terangan. Ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan secara terang-terangan karena tidak bisa tidak, harus dilihat atau harus terlihat. Tetapi jika ada ibadah yang bisa disembunyikan, maka menyembunyikan ibadah lebih utama dibandingkan memperlihatkan
ibadah itu tersendiri. Mohon maaf, saya kok agak kurang nyaman kepada saudara. Saya kajian sekarang. Mungkin kalau nggak kajian bisa keluar aja kali, nggak usah ngobrol. Bisa maju. Kita sekarang menyebutkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian antum membelakangi saya seakan-akan itu gimana gitu. Silahkan maju Pak, nggak apa-apa Pak. Kita menghormati ayat Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau seandainya, ya nggak apa-apa Pak. Bayangkan kalau seandainya ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara di hadapan kita, lalu kita belakangi, gimana? Dan ini majelis ilmu, majelis yang dibacakan ayat suci Al-Quran yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah orang-orang berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, dia membaca Al-Quran di dalamnya, wa yatadarasuna bainahum, dan mempelajari Al-Quran tersebut di dalamnya, illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat saja akan menggerumuninya, wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun ketenangan padanya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tersebut dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu agungnya majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang kita sampaikan bukan majelis ilmu dongeng, cerita lawak-lawak. Enggak, kita baca Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini bedanya majelis ilmu yang memang kita ingin belajar agama dan kita ingin dapat ilmu agama sehingga bisa beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemungkaran dari majelis-majelis ilmu yang ada di sebagian majelis ilmu, di dalamnya adalah hal-hal yang mungkar. Joget, musik, nyanyian, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita lucu, porno. Bagaimana umat Islam akan pintar dengan majelis ilmu tersebut? Umat Islam sekarang membutuhkan ilmu agama agar bisa beribadah dengan baik dan benar. Dan majelis ilmu di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat agung. Bahkan disebutkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka bisa ada burung di atas kepala mereka, saking khusyuknya untuk duduk di majelis ini. Ya. Dan kalau saya biarkan, berarti saya bukan pendidik, saya hanya penceramah. Ya. Kita memerlukan sekarang ustadz yang mendidik umatnya. Kalau seandainya tidak dididik, siapa lagi yang mau mendidik? Siapa lagi yang mau mendidik? Karena al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewarisnya para nabi. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warrathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Dan para ulama tidak mewariskan emas dan perak, akan tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia berarti mengambil perkara yang besar di dalam agama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dahulu ulama-ulama terdahulu kalau dalam majelis ilmu, kalau sudah duduk yang ingin ngajar, maka tidak ada pun satu pun yang bercanda. Bahkan
gurunya berhak dulu untuk keluar dari majelis ilmu. Karena yang memerlukan umat Islam ilmu agama. Kalau sudah tidak merasa diperlukan, dia berhak untuk keluar, untuk tidak mengajar. Makanya harus dinasihati, harus diingatkan. Ini bentuk nyata ini. Ad-dinun nasihat. Agama itu intinya adalah nasihat. Nasihat itu artinya berbuat baik kepada orang lain, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nah, kembali kepada nasihat yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat untuk wanita muslimah, terutama di zaman sekarang, zaman yang kita mudah menampakkan amal melalui media sosial, video-video atau foto-foto. Maka jauhilah menampakkan amal, karena dia adalah riya, dan riya syirik asghar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala ar-riya. Riya. Yuzayyinu ar-rajulu salatahu. Seseorang memperbagus amalnya, salatnya di hadapan orang lain. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jauhi riya, kebalikan dari keikhlasan. Dan riya penyebabnya dua: ingin dipuji dan ingin dapat hadiah dari manusia. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yajtami'ul al-ikhlas wa mahabbatun nas wa tama'i fima 'indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar wal hut wad dab. Tidak akan terkumpul di dalam kalbu seorang muslim keikhlasan dengan kecintaan terhadap pujian dan kesukaan terhadap hadiah dari manusia, kecuali seperti terkumpulnya api dengan air, terkumpulnya air dengan minyak, tidak akan pernah terkumpul. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, sadari-sadari muslimah al-karimat, afanillah wa iyyakum, yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Keikhlasan di dalam beramal ibadah menuntut kita untuk berharap pahala hanya dari Allah, tidak berharap penghargaan dari selain Allah, berharap hadiah hanya dari Allah, tidak berharap penghargaan, hadiah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalam hal apapun, terutama dalam perihal ibadah, sholat, puasa, baca Quran, berzikir, berdoa, bernazar, itu adalah ibadah-ibadah. Atau juga mendidik anak, mengurus suami, berhubungan dengan rahim-rahim,
Ini perlu keikhlasan. Kenapa? Karena keikhlasan akan menghasilkan keistiqomahan di dalam amal ibadah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian ia istiqamah. Dalam surat Fussilat di ayat yang ke-30 dan juga surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Kenapa sebagian wanita mengeluh? Ustaz, ini HP adalah penyebab habisnya waktu, malas beribadah. Bukan HP-nya, tapi niatnya tidak ikhlas. Terutama saat sendirian di dalam rumah. Makanya para ulama mengatakan, la tabhathu an akhlaqir rijal fil masajid. Jangan lihat akhlak seseorang di masjid. Lihat kalau lagi di dalam rumah. Lihat kalau lagi bermuamalah. Lihat kalau lagi berhubungan, bersafar. Lihat. Maka nasihat ibu-ibu saudari-saudari muslimah agar bisa lepas dari cengkraman HP yang membuat malas, membuat tidak ada prestasi ibadah. Ikhlaskan niat. Tidak ada yang lihat. Semakin tidak ada yang lihat, semakin semangat beribadah. Kapan bisa seperti itu? Ketika berharap pahala hanya dari Allah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhu." Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah di dalam amal tersebut. Coba aja, HP tidak ada urusan dengan kemalasan. Niatmu yang rusak, tidak ikhlas. Saya pernah mendapatkan cerita dan langsung juga mendengar dari Syekh kita, Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Suatu ketika saya jadi tim lekat beliau saat beliau di Indonesia. Kemudian kita ke sebuah hotel untuk menghampiri seorang. Orang ini pendakwah, tapi di kursi roda, berdakwah dia keliling dunia, tapi di atas kursi roda. Ketika Syekh datang, kemudian si pendakwah ini mengatakan, "Mohon maaf Syekh, saya tidak bisa berdiri, tidak bisa berdiri untuk menyambut engkau." Kata Syekh, "Tidak mengapa. Saya selalu meyakini bahwasanya annal i'aqah laisa fil atraf, innamal i'aqatu fil qulub." Yang artinya cacat itu bukan pada anggota tubuh, tapi cacat itu pada qalbu. Coba orang tersebut di atas kursi roda, tetapi dia sanggup berdakwah keliling dunia. Ada sebagian yang sehat walafiat, lulusan pesantren atau lulusan universitas Islam, tidak berdakwah, lebih sibuk dengan dunia. Beliau juga pernah bercerita, pernah di suatu saat di Masjid Nabawi saya melihat orang Indonesia sholat dengan satu kaki, karena satu kaki yang lain buntung. Tetapi sholatnya satu rakaat bisa 1 juz. Rakaat yang kedua 1 juz lagi. Semenjak itu, kata Syekh, saya bisa mengambil pelajaran yang sangat berarti. Semenjak itu saya selalu mendoakan orang tersebut karena telah memberikan pelajaran yang berarti kepada saya. Annal i'aqah laisa fil atraf, innamal i'aqatu fil qulub.
Yang namanya cacat bukan di dalam anggota tubuh, tapi kecacatan itu pada qalbu. Sehat matanya, tapi kenapa tidak membaca Al-Quran? Kalaupun membaca, malas, ngantuk, tidak semangat. Tapi giliran main HP, semangat, tegang matanya, kencang matanya. Bukan urusan HP, jangan salahkan bendanya, tapi urusan qalbumu yang tidak ikhlas, yang akhirnya tidak menegakkan ibadah. Coba lihat orang-orang munafik, mereka malas di dalam mengerjakan salat berjamaah subuh dan isya. Kenapa? Karena tidak dilihat oleh manusia. Karena salat-salat yang lain riya, dapat dilihat oleh manusia, ingin dapat pujian dari manusia. Akhirnya saat sendirian tidak beramal. Itu tanda tidak ikhlas. Karena para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ikhlas istiwa'u a'malil 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Ikhlas adalah samanya amalan seorang hamba saat lahir atau saat batin, saat di hadapan orang banyak ataupun saat sendirian. Seorang mungkin salat sunnah di masjid, dilihat orang banyak. Kerjakan itu juga saat di rumah. Kalau belum mengerjakan, dinyatakan belum begitu ikhlas. Seorang ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, coba kerjakan enggak itu ketika di rumah? Baca Al-Quran, berdoa antara azan dan iqamah di dalam masjid. Saat di rumah dikerjakan enggak? Berdoa, mengangkat tangan. Hai, anda para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagian orang menyalahkan zaman. Ustaz, zamannya sekarang sangat buruk, melalaikan kita. Enggak, kitanya yang sedang tidak ikhlas. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa laysa li zamanina 'aibun siwana. Kita sering mencela zaman kita. Zaman memang sudah rusak, zaman memang sudah tidak benar. Padahal tidak ada aib di zaman kita kecuali kita. Na'ibu zamanana wal 'aibu fina. Kita mengaibi zaman kita, padahal aibnya ada pada diri kita, dan tidak ada aib di zaman kita kecuali kitanya. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Ini nasihat paling pertama dan utama untuk wanita muslimah al-karimah, wanita-wanita muslimah yang saya muliakan karena Allah. Afanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Nasihat yang kedua bagi wanita muslimah adalah jagalah waktu. Kerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupanmu setelah kematianmu. Karena waktu jika sudah datang tidak akan pernah bisa kembali. Karena waktu jika telah datang maka dia akan sangat cepat berlalu. Dan para ulama salaf, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka sangat sedih apabila mereka habis waktu tidak bertambah amal. Sedih, penyesalan yang sangat-sangat berat. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal seperti penyesalanku atas suatu hari mataharinya terbenam, umurku berkurang, amalku tidak bertambah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah enggak kita, wahai wanita muslimah al-karimat, afanillah wa iyyakum, wanita-wanita muslimah yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan akhirat. Pernah enggak kita menyesal 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam berlalu begitu saja dari diri kita, sedangkan berarti itu umur kita berkurang, amal kita tidak bertambah. Menyesal atas umur, kesempatan yang sudah lewat tanpa ada pertambahan amal. Walau hanya sekedar istighfar, berzikir, bersolawat, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ihris 'ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jazan." Yang artinya, bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau malas atau lemah. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya seorang wanita muslimah menjaga waktunya, tidak lewat waktu kecuali ada amal ibadah yang dia kerjakan di dalam waktu tersebut, atau minimal hal-hal yang bermanfaat untuk kepentingan dunianya, agar dia bisa beribadah kepada Allah dari perkara dunia yang dia dapatkan tersebut. Jangan sampai waktu terbuang percuma. Ini sangat dibenci oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inni la akrahu an ara rajulan sabahlalan la fi amal dunya wala akhirah." Aku sangat membenci seseorang yang sabahlal, tidak mengerjakan apa-apa, tidak mengerjakan perkara dunia, tidak juga mengerjakan perkara akhirat. Nah, agar kita bisa menjaga waktu, jangan lupa minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga waktu kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sikap lemah, cuma rebahan, scroll media sosial 2 jam, 3 jam, 4 jam, lemah. Bahkan zikir pun dia tidak lakukan, saking lemahnya. Padahal zikir bisa dia lakukan saat berdiri, duduk, berbaring. Inna fi dzalika laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kekuasaan untuk orang-orang yang berfikir. Siapa mereka? Yang berzikir kepada Allah saat berdiri, duduk, berbaring. Bahkan sampai berbaring pun, saat rebahan pun, saat scroll, ia tidak pernah berzikir. Subhanallah. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar waktunya terjaga. Jangan sampai terbuang waktu dengan percuma.
Karena waktu salah satu yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah." Tidak bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Yang pertama kali ditanya tentang umurnya, dia habiskan untuk apa? Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, umurmu akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban yang pada saat itu laisa bainaki wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara anti saudari muslimah dengan Allah penerjemah. Langsung dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurmu dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmunya diamalkan atau tidak? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya dia ambil dari mana dan dia gunakan untuk apa? Wa an jismihi fima ablah. Tentang anggota tubuhnya dia pakai untuk apa? Dan saya berpesan kepada saudari-saudari muslimah yang masih gadis, umur belasan atau 20-an atau 30-an yang masih muda, maka biasakanlah untuk beramal. Karena kalau sudah berumur 40, itu adalah cerminan kehidupan sebelum 40. Yang biasa malas, susah untuk dirubah. Karena umur 40 adalah cerminan masa muda. Makanya Hafsah binti Sirin, seorang tabi'iyah, seorang wanita tabi'iyah yang berguru kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda dan pemudi, i'malu, beramalah, fa inni la aral amal illa fi syabab." Beribadahlah, semangatlah beribadah, karena aku tidak melihat waktu beramal kecuali di masa muda. Kalau sudah tua, apalagi sudah umur 40 ke atas, sudah banyak penyakit, susah untuk diajak beramal, kecuali yang sudah terbiasa di saat muda. Introspeksi diri, Bapak Ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga nasihatnya adalah menjaga lisan. Dan menjaga lisan ini khusus wanita muslimah agar senantiasa menjaga lisan. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya ma'syaran nisa, aktsirna al-istighfar." Wahai para perempuan, perbanyaklah tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar. Perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Sesungguhnya aku melihat kalian, wahai para perempuan, adalah penghuni neraka yang paling terbanyak. Kenapa demikian? Ada seorang wanita separuh baya berdiri dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa ma lahunna ya Rasulullah?" Kenapa mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tukthirna al-la'n wa takfurna al-'ashir." Kalian, wahai para wanita, sering mencaci para suami dan tidak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan suami. Lihat, itu semua pusatnya pada lisan. Maka jaga lisan.
ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lisannya buruk, suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Lihat Khadijah radhiyallahu anha. Suatu saat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, hadhihi Khadijah atatka wa ma'a ta'amun wa idam, fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha as-salam wa bashshirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wa la nasab." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dia akan membawa makanan dan juga lauk pauk untukmu. Kalau dia sudah datang, maka sampaikanlah salam dariku Jibril alaihissalam dan dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, dan berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa beliau akan mendapatkan rumah di dalam surga yang terbuat dari bambu tegak. Tetapi bambu bukan sembarang bambu, bambu berlian yang hidup di dalamnya tidak pernah gaduh dan tidak pernah sulit. Para ulama menjelaskan mengapa Khadijah radhiyallahu anha beliau mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari bambu berlian yang tegak, bambu tegak, tidak ada yang bengkok. Karena senantiasa beliau tegak dengan perintah dari suaminya, selalu taat, tidak membangkang kepada suaminya selama itu bukan maksiat. Kenapa diberikan kabar gembira dengan mendapatkan rumah yang tidak gaduh di dalamnya? Karena beliau lam tarfa' sautaha amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah sekalipun mengangkat suaranya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mendapatkan sebuah rumah yang tidak lelah hidup di dalam rumah tersebut? Karena beliau tidak pernah memberikan permintaan kepada suaminya yang melelahkan suaminya. Yang menjadi inti pembicaraan kita, jaga lisan, terutama terhadap suami. Jaga lisan, wahai saudari-saudariku muslimat al-karimat, afanillah wa iyyakum. Jaga lisan, tidak mencaci, mencela, berkata kasar, berkata kotor. Dan saya berharap nasihat ini diterima dulu. Jangan langsung di-compare, dibalas. Suaminya juga ustaz, nasihatin. Ini terima dulu nasihatnya. Saya pernah kajian dengan judul Istri Durhaka. Habis itu sebelum kajian dimulai, perempuan sudah mengirim pesan melalui panitia, bilang ke ustaz, setelah ini wajib kajian suami zalim. Ya. Maka saya nasihatkan, terima dulu nasihatnya, meskipun mungkin telinga agak pedas, telinga agak keras mendengarnya, terima dulu. Kalau enggak, nanti akan sulit menerima nasihat. Makanya pertanyaannya pun juga begitu nanti. Jangan sampai ada pertanyaan, iya Ustaz, kami tidak akan angkat suara. Kalau suaminya tidak angkat suara, bagaimana kalau suaminya yang kasar terhadap kita? Nah, pertanyaan itu tidak perlu untuk ditanyakan sekarang. Karena ini nasihat untuk perempuan muslimah. Dan ini panitia yang meminta. Biasanya kalau saya kajian untuk wanita muslimah, saya akan menyebutkan hak-hak istri. Ya. Coba cek di channel YouTube saya, hak-hak istri. Dengarkan di hadapan suami, biar suami paham. Ya. Dan sengaja saya sampaikan di hadapan
wanita-wanita muslimah. Kenapa? Karena banyak wanita muslimah yang terzalimi gara-gara tidak tahu haknya. Banyak. Ada pertanyaan sampai ke saya, Ustadz, saya seorang istri berumah tangga 15 tahun, serumah dengan suami, tetapi tidak sekamar. Kamu bayangkan, 15 tahun. Ustadz, bagaimana saya menghadapi suami yang KDRT? Kalau seandainya saya ingin keluar dari rumah, saya selalu diancam. Kalau kamu keluar rumah, berarti kamu istri durhaka, dilaknat oleh Allah. Lihat. Hanya wanita yang dungu, bodoh kuadrat, pangkat 9, ditendang, ditempeleng oleh suami, kemudian dia tidak keluar rumah. Kenapa? Karena ini sang istri tidak tahu hak-haknya. Dan sang suami ketika diadakan pengajian hak-hak istri, dia tidak sampaikan kepada istrinya. Biarkan istri saya tidak tahu, agar tidak menuntut haknya. Makanya saya katakan, saya selalu kalau kajian di hadapan ibu-ibu, hak-hak istri. Ini karena panitia yang minta Ustadz bahas tema ini, nasihat untuk wanita muslimah. Akhirnya sore ini ibu-ibu terpojokkan. Salahkan panitia, bukan saya. Kalau ingin mendapat haknya, maka dengarkan kajian saya. Silakan cek di channel YouTube saya, Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Di situ ada hak-hak istri. Beberapa kali saya mengadakan kajian dengan tema itu. Puas istri pokoknya setelah kajian itu. Ya. Ini salahkan Badrimin tuh, salahkan. Jadi bukan saya yang salah, ya. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, menjaga lisan. Dan saya lihat khusus untuk menjaga lisan, maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, nasihat, jangan kalau sedang ngumpul di antara para perempuan, jangan menceritakan keburukan suami. Ini kekeliruan besar dari seorang perempuan muslimah. Bahkan istri saya bercerita, ada sebagian istri para pendakwah yang kumpul dengan beliau cerita tentang suaminya. Yang antum melihat ustadz-ustadz yang beken-beken, yang terlihat saleh, ternyata dibongkar oleh istrinya habis-habisan. Lalu setelah dia bongkar di hadapan keluarga saya, istri saya, ayo ceritakan tentang suamimu bagaimana. Karena dia sudah dapat didikan agar menjaga lisan, maka dia akan menjawab, kalau saya ceritakan semua orang akan tahu. Maka ini kekeliruan besar dari seorang wanita muslimah, tidak menceritakan keburukan suaminya di tengah saudari-saudari muslimahnya, kecuali kalau ingin mencari solusi, bertanya tentang agama atau solusi dari problematika rumah tangga. Dan itu pun tidak boleh kebablasan. Ini ibu-ibu, jangan suka cerita tentang suamimu, keburukannya apa, kejelekannya apa. Kenapa? Karena itu adalah kepala keluargamu. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa." Yang artinya para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, nasihat untuk wanita muslimah yang selanjutnya adalah, yaitu tidak berkeluh kesah kepada makhluk
Jangankan satu makhluk, jangankan banyak makhluk, satu makhluk saja tercela. Di mana wanita muslimah berkeluh kesah? Di media sosial, status WhatsApp, status Facebook, status Instagram, dan seterusnya. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami pernah berkata kepada saya tidak perlu untuk mengumumkan saya poligami, kata si fulan tersebut. Kenapa? Cukup istri saya yang membuat status, sudah diketahui oleh orang banyak. Jangan mengeluh, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Keluhkan semua urusanmu hanya kepada Allah. Jangan mengeluh kepada makhluk. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Idza syakauta ila bani Adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham. Jika engkau mengeluhkan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau telah mengeluhkan Allah yang maha pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Maka jangan mengeluh kepada makhluk. Bangunlah sepertiga malam terakhir, ambil air wudu, salat, kemudian di dalam sujud berkeluh kesahlah terhadap Allah. Berpintar-pintarlah merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya hujaman di malam hari lebih menancap dan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang mengeluhkan nasibnya di hadapan makhluk, sesungguhnya dia sudah mengeluhkan zat yang mengasihinya, yaitu Allah, dikeluhkan kepada zat yang tidak mengasihinya, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hentikan ibu-ibu, wanita-wanita muslimah al-karimat, afanillah wa iyyakum. Hentikan mengeluh di media sosial. Apapun, terutama yang berkaitan dengan menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak, menjadi menjadi istri, mengurus suami. Jangan berkeluh kesah kepada makhluk. Makhluk tidak akan bisa menolongmu. Berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam, beliau mengatakan, "Massani yadur wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku sedang tertimpa keburukan, penyakit di sekujur tubuhku. Engkau adalah pengasih dari seluruh yang mengasihi. Ini nasihat yang selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat yang selanjutnya adalah, ini penting, jadi sabarlah dalam mendidik anak. Makanya saya punya pesantren Intan Ilmu Putri. Salah satu konsep dan visi pesantren saat kita mendirikan pesantren tersebut, misinya adalah, atau targetnya adalah, mencetak wanita muslimah berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan terampil mengurus suami, sabar mendidik anak. Terampil mengurus perut suami, terampil mengurus kemaluan suami, sabar mendidik anak. Mungkin 1 bulan ketika dia mengajari anaknya Iqra, hanya mendapat 1 huruf. Itu terjadi. Kalau sang perempuan tidak sabar, dia akan kasihkan anaknya ke guru TPQ atau TPA.
yang mana akhirnya huruf-huruf Al-Quran pertama yang mengajarinya adalah guru-guru TPQ tersebut, bukan ibundanya. Alangkah indahnya ketika seorang anak ditanya oleh seseorang, siapa guru Al-Quranmu yang paling bernama? Dia akan mengatakan, ibuku. Betapa banyak pahala ibu tersebut. Setiap kali anak tersebut minimal baca Al-Fatihah di dalam sholat 17 kali sehari minimal, belum lagi baca Al-Qurannya, maka pahalanya terus mengalir. Yang ngajari siapa? Ibundanya. Maka bersabarlah mendidik anak karena dia umur keduamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atyabu ma ya'kulul 'abdu min kasbihi wa inna auladakum min kasbihi." Yang paling baik dijadikan makan untuk seorang hamba adalah hasil usahanya, dan anak-anakmu adalah hasil usahamu. Ini prestasi di dalam rumah ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Tidak usah terlalu eksis di media sosial. Ada ustadz poligami, kemudian komen sana, komen sini. Istrinya terzalimi, sana komen sini. Urus saja anaknya. Berprestasi mengurus anaknya. Berlomba-lomba untuk meraih prestasi dalam mendidik anak. Umur 4 tahun sudah selesai Iqra, prestasi. Umur 5 tahun sudah selesai baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, prestasi. Umur 6 tahun lebih lancar lagi, khatam Al-Quran anaknya. Umur 7 tahun anaknya ikut berpuasa di dalam bulan Ramadan, menghatamkan 2 kali minimal, prestasi. Itu yang namanya wanita muslimah, sibuk dengan mendidik anak. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hal yang harus diperhatikan dan nasihat untuk wanita muslimah karimah, afanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada wanita-wanita muslimah yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jadilah istri yang senantiasa dicintai oleh suaminya. Bagaimana sang suami senantiasa mencintai istrinya? Caranya bagaimana, Ustaz? Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh para sahabatnya? Ada 3 sebabnya. Yang pertama, husnul mazhar, baiknya penampilan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah penampilannya tidak baik di hadapan para sahabatnya. Ingin mendapatkan cinta suami, baiklah penampilan di hadapan suami. Jangan perang kentut di hadapan suami. Ya, Jangan tercium bau tidak wangi di hadapan suami. Jangan tercium bau mulut di hadapan suami. Jangan, karena Umar bin Khattab mengatakan, innar rijal hubbuhum fi unufihim. Laki-laki itu cintanya pada hidungnya. Coba, kalau ibu berjalan dengan suami ibu di sebuah pusat perbelanjaan, kemudian lewat perempuan dengan bau wangi yang sangat semerbak, mata suamimu pasti menoleh. Kenapa? Karena ar-rijal hubbuhum fi unufihim.
Lelaki itu cintanya pada bau wangi semerbak seorang perempuan sangat menggodanya. Perhatikan penampilan di hadapan suami. Bagaimana nasihat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf." Perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Tafsiran dari ayat ini adalah, kata Abdullah bin Abbas, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah." Aku sangat suka untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku, sebagaimana aku sangat suka istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Bu, ini khusus juga masalah penampilan. Ustaz menasihati kami, suami juga tidak berpenampilan yang baik. Itu nanti dulu. Ya, nanti kajiannya mentah, selalu ditolak. Ustaz, suami saya juga tidak berpenampilan yang baik, perutnya tidak dijaga. Saya hamil 5 bulan sama dengan perut dia. Ya, Ustaz, suami saya paling suka untuk memakai kaos yang sudah bolong-bolong. Ini nanti kajian saya mentah, selalu seperti itu mentah, nanti tidak akan diterima. Maka ibu-ibu perhatikan penampilan. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "Ayyun nisa'i khair?" Wanita mana yang paling terbaik? Rasulullah SAW menjawab, "Allati tasurruhu idza nazar." Istri yang menyenangkan suami kalau suami melihatnya. Rambutnya, matanya, kulitnya, bentuk tubuhnya, ya. Dan terutama saat mau tidur, jagalah penampilan saat mau tidur. Jangan pakai masker menyeramkan. Sudah pakai masker warnanya hitam, kemudian matanya pakai timun. Suaminya baru scroll TikTok wanita yang cantik-cantik. Ketika dia ingin melihat yang nyata, dia lihat ini jin dari mana? Ya, susah untuk menumbuhkan rasa cinta. Bahkan subhanallah, mohon maaf, agak vulgar sedikit. Kalau suami mencium bagian yang paling sensitif dari tubuhnya, terasa wangi. Bagaimana caranya? Cari caranya masing-masing. Dari semua lipatan-lipatan tubuh, kalau suami menciumnya, tidak ada kecuali tercium bau wangi. Husnul mazhar, penampilan yang terbaik. Ya, penampilan yang terbaik. Nah, ini jangan dibantah dengan, "Ustaz, kami sih mau penampilan terbaik, tapi skincare nggak dikasih." Nah, ini nanti kajiannya bias selalu. Kemudian minyak wangi seadanya, dibeli di depan masjid. Ya, nah, ini nanti bias kajiannya, ya, tidak bisa diterima. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad SAW sangat dicintai oleh para sahabatnya? Karena husnu al-akhlaq, baiknya akhlak. Maka istri ingin dicintai oleh suaminya, perbaikilah akhlak, ucapan, perbuatan, perbaiki akhlaknya. Kadang-kadang sebagian perempuan bisa bagus saat berbicara dengan laki-laki lain. Nggih Pak, mohon maaf. Ya, kenapa itu tidak dilakukan terhadap suami? Begitu juga laki-laki. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qulu lin-nasi husna." Ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Maka ucapkanlah kepada pasanganmu ucapan yang baik. Ya, baik dalam panggilan,
dalam meminta sesuatu, memerintah sesuatu, ucapkan ucapan yang baik. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang istri senantiasa mengangkat suara di hadapan suaminya. Sang suami juga begitu. Ini biar seri lah ya, daripada nanti sang istri selalu disalahkan. Sang suami juga begitu. Nikah 10 tahun, 20 tahun tidak punya panggilan sayang terhadap istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai panggilan sayang terhadap istrinya. Aisyah radhiyallahu anha nama istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau panggil dengan ya Aish. Aisyah dipanggil dengan ya Aish. Aish adalah panggilan unyu-unyu untuk wanita yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ada nama mungkin istri namanya Laila dipanggil Ilai. Gemuk sedikit dipanggil Gemoy. Ya. Ini menikah, udah lama nggak punya panggilan sayang. Yang ada panggilannya Mboe, Mboe. Subhanallah. Saya jujur saja nih, saya setiap tahun berubah-ubah panggilan saya untuk istri saya. Tahun ini saya panggil istri saya anti ruhi. Engkau adalah ruhku. You are my soul. Saya dapat lagi istilah yang bagus. Az-zawjatu salihah hasanah min hasanatid dunya. Istri yang salihah adalah salah satu kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dunia. Makanya saya panggil istri saya, you are the goodness of the world. Kebaikan yang ada di atas dunia ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini sebagian laki-laki gengsi. Jangankan manggil ucapan yang baik ataupun punya salam kepada memanggil yang sayang kepada istrinya, ngucapin masuk rumah tanpa salam, gengsi, ngucapin salam ke dalam rumah. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin mengatakan salah satu kiat agar rumah berkah, tidak sering bertengkar, itu adalah dengan pertama, masuk rumah dengan kaki kanan baca bismillah. Yang kedua, ucapin salam terhadap keluarga yang ada di dalam. Salim ala ahlika yakunu barakatan alaik, kata Rasulullah SAW. Ucapkan salam atas istrimu, maka dia akan menjadi berkah atasnya. Nah ini para ikhwah, saya sudah habis waktunya. Saya mohon tambahan 15 menit ya. Karena maghrib jam berapa ini? Maghrib 18.10. Dari sini ke masjid habis maghrib berapa menit? 15 menit. Cukup Mas ya. Baik. Itu saja nasihat saya. Ya, nasihat saya. Mungkin nasihat yang terakhir. Ya, sudah berapa tadi nasihatnya? 6. Yang ketujuh ya, berhenti pada yang ganjil, bagus. Yang ketujuh yaitu kotak amalnya biar di situ aja, Pak. Ya, Bapak masukin kalau ingin beramal, tapi di situ aja, enggak usah di jalan. Baik. Yang ketujuh adalah orientasikan hidup untuk akhirat, wahai saudariku muslimah. Wallahi, ini akan membuat kita lebih sabar menghadapi keadaan di tengah keluarga kita, terkhusus yang berkaitan dengan ekonomi. Jadikan tujuan hidup kita sukses di akhirat. Nanti dunianya akan mengikut, pasti. Man kanatil akhiratu hammahu,
siapa yang akhiratnya adalah orientasinya, jama'allahu syamlah, maka Allah akan kuatkan usaha dunianya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Allah akan jadikan dadanya, qalbunya penuh dengan kekayaan, rasa cukup, dan datang kepada dia dunia dalam keadaan dia tidak terlalu memperdulikannya. Selalu bercita-cita, wahai saudari-saudariku muslimah, bagaimana saya selamat setelah mati, masuk surga Firdaus tanpa hisab, bertemu dengan Allah dan diridhai oleh Allah tanpa ada kemurkaan setelahnya, berkumpul dengan Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, orang tua dan seluruh karib kerabat. Itu yang harus selalu ada. Itu yang akan membuat kita qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah walau duna kifayah, meskipun kurang dari cukup. Tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Kapan bisa terjadi seperti itu? Keinginan di dalam qalbu agar senantiasa selamat setelah mati. Coba ibu pikirkan, bu, saya sering ucapkan ini. Berapa lama orang yang meninggal sebelum kita? Coba mulai dari zaman Nabi saja. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, berapa lama meninggal sebelum kita? 1434 tahun. Berarti hidup di dunia sementara, dan hidup setelah kematian lama, kekal abadi. Apa yang kita bawa? Ya, mungkin kita sedang iri dengan istri tetangga, dia punya mobil kok setiap bulan berganti-ganti, ternyata suaminya rental mobil. Dan seterusnya. Maka tidak akan pernah seseorang iri, dengki kepada orang lain kalau seandainya dia berorientasi akhirat. Bagaimana saya selamat setelah saya mati. Dan itu bukan hanya sekedar ilmu, tapi diamalkan. Tancapkan di dalam qalbu, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana saya selamat setelah mati. Niscaya kita akan penuh kesyukuran hidupnya. Tidak terlalu mempunyai angan-angan yang terlalu tinggi tentang dunia. Tidak terlalu iri dengan pencapaian orang lain. Karena tempat yang kita tuju bukan di sini, hanya sementara di sini. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, itu yang bisa disampaikan, wallahu alam. Pertanyaan, saya seorang janda tanpa anak, memiliki saudara laki-laki yang sudah bekerja. Sejak lepas kuliah saya sudah bekerja. Saat ini saya menjalankan usaha yang berkantor di rumah Gembon, merawat kedua orang tua yang sepuh. Dalam kerjaan, jika diperlukan, saya berinteraksi dengan karyawan lepas atau pria. Mohon penjelasan bagaimana menurut pandangan agama jika salah, atau solusi seperti apa. Mungkin perempuan yang janda ini karena mempunyai pekerjaan kadang berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka jawabannya tidak mengapa, asalkan menjaga adab-adab keislaman. Di antaranya menjaga auratnya, jangan sampai terlihat kecuali yang diperbolehkan terlihat, seperti wajah dan kedua telapak tangan. Dan wajah pun lebih utama untuk ditutup, terutama di zaman sekarang. Yang kedua, saat berbicara tidak melemah lembutkan suara, sehingga laki-laki terutama yang di dalam kalbunya ada penyakit, mereka akan sangat tamak terhadap perempuan tersebut. Yang keempat, tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan dandanan yang di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya yang diharamkan adalah memperlihatkan, satu, kecantikan wajahnya, dua,
keindahan rambutnya. 3, kemulusan kulitnya. 4, perhiasannya. 5, kemolekan tubuhnya. 6, kebagusan pakaiannya. 7, keharuman bau wanginya. Itulah berdandan yang diharamkan dalam agama Islam. Dan nasihat saya, apalagi janda tanpa anak, maka segeralah menikah dengan laki-laki yang bisa menafkahinya dan bisa menjadi mahramnya. Ini banyak nih yang siap untuk menikahi. Badrimin juga siap kayaknya. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana jika suami di rumah dirasa kurang porsinya dalam mendidik istri, istri merasa selalu kurang dalam bimbingan? Apakah kelak juga akan dituntut? Karena suami merasa memang belum bisa membimbing ibadah secara maksimal, dan istri merasa suami juga kurang berusaha lebih dalam belajar. Jazakallahu khairan. Ini jika pertanyaannya dari seorang istri, maka ini berarti adalah nasihat bagi suami agar belajar ilmu agama. Kalau seandainya tidak bisa mengajari istri ilmu agama karena keterbatasannya, maka sediakan fasilitas agar sang istri belajar ilmu agama. Inilah yang saya sering katakan, bapak-bapak, kita ini diwajibkan belajar ilmu agama. Meskipun kewajibannya tidak seperti detil anak pesantren, tapi minimal rukun Islam secara detil bapak ibu pelajari. Minimal rukun iman secara detil bapak ibu pelajari. Saya beri contoh, misalkan rukun iman yang pertama, rukun Islam yang pertama bersyahadat, 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Pelajari dengan teliti. Apa makna syahadat la ilaha illallah? Apa konsekuensi syahadat la ilaha illallah? Apa rukun syahadat la ilaha illallah? Apa pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah? Apa syarat syahadat la ilaha illallah? Pelajari itu. Itu wajib dipelajari bagi setiap muslim, bukan tugas anak pesantren saja. Dan seterusnya seperti itu. Dari mulai 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, belajar. Tidak usah nunggu ustaz yang dari luar kota untuk belajar. Panggil ustaz sekarang banyak, ajari kami sekeluarga. Ya, belajar. Itu yang saya sering katakan, bahwa kaum muslimin sudah lama ngaji, kenal dakwah sunnah, tapi kok terasa hampa. Permasalahan-permasalahan yang remeh-temeh dia tidak tahu. Kenapa? Karena belajarnya kurang sistematis, kurang bagus. Akhirnya tidak mempunyai dasar ilmu agama yang benar. Padahal sudah kenal dakwah lama,